Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kaum muslim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang keajaiban istighfar atau keutamaan memperbanyak istighfar ya sahabatku semuanya. Apa saja sih? Padilah keutamaan membaca istighfar ya sahabatku semuanya. Minimal sehari semalam 1000 kali ya sahabatku semuanya. Yuk kita simak sahabat-sahabatku semuanya. Yang pertama, ketika seseorang itu lazim mendawamkan istighfar ya, yang pertama akan menghapus dosa ya sahabatku semuanya. Keutamaan membaca istighfar dapat menghapus dosa dan mencegah terjadinya ajab karena pertobatan seseorang hamba, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Al-Anfal ayat 33. Syekhul Islam juga berkata, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengazab orang yang beristighfar, mohon ampun dari dosa. Karena istighfar itu akan menghapus dosa, yang dosa itu sendiri merupakan penyebab datangnya azab ya. Sehingga azab itu pun sirna dengan cepat ya sahabatku semuanya. Yuk perbanyaklah istighfar. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Yang kedua adalah mendapat kebaikan di dunia. Dengan mengucapkan kalimat astagfirullah dengan niat yang tulus dan ikhlas, bisa mendapatkan ganjaran berupa kebaikan di dunia. Seperti firman Allah berikut ini ya sahabatku semua, yang artinya, dan minta ampunlah kepada Rob kalian ya, dan bertobatlah, niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, dan dia akan memberikan kepada hambanya yang mempunyai keutamaan keutamaan. Jika kamu berpaling, maka sungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Surat Hud ayat 3. Yang ketiga, menurunkan hujan yang membawa berkah ya. Itu memperbanyak istighfar ya sahabatku semuanya. Sesuai dengan isi kandungan surah Qaf ayat 9 yang menyatakan bahwa hujan merupakan berkah yang diturunkan Allah. Seorang muslim yang senantiasa mengucap istighfar akan diberikan keberkahan berupa hujan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Hud ayat 52 ya sahabatku. Nah, itu ya sahabatku semuanya. Selanjutnya keutamaan dari istighfar yaitu yang nomor 4 adalah mengabulkan doa ya. Berdoa merupakan kegiatan seorang muslim untuk memohon sesuatu kepada Sang Pencipta. Seorang muslim tentu menginginkan doanya terkabul. Salah satu keutamaan istighfar yaitu mengabulkan doa-doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya sahabatku semuanya, yang artinya adalah, Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya." Hud ayat 61 ya. Selanjutnya, keutamaan dari istighfar sahabatku semuanya yang kelima adalah melimpahnya rezeki ya. Keutamaan istighfar selanjutnya yaitu melimpahnya rezeki. Di zaman sekarang ini tentu uang sangatlah berarti, namun jangan terlalu mengandalkan uang, karena uang bisa menjebak Anda ya. Salah satu ujian seorang muslim yaitu kekayaan. Bisa jadi karena kekayaan tersebut seorang muslim jadi buta karena harta. Mohonlah kepada Allah agar diberikan rezeki yang berkah, salah satunya dengan mengucapkan istighfar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu.
dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nuh, surat Nuh ayat 10-12 ya sahabatku. Nah sahabatku semuanya, selanjutnya fadilah dari istighfar yang keenam adalah dimudahkan segala urusan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Muslim ya. Selanjutnya yang nomor 7 adalah taubat. Keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lainnya adalah menggugurkan dosa dalam taubat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari nomor 6307 yang artinya, demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, fadilah dari istighfar yang ke-8 adalah rasa malas ya. Rasa malas bisa datang pada siapa saja. Hal ini tentu dapat menghalangi kegiatan seseorang. Misalnya dalam beribadah, namun mengucap istighfar dapat menghilangkan rasa malas. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2702, Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang artinya, ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Yang nomor 9 adalah mendapatkan keturunan ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nuh ayat 12. Selanjutnya sahabatku semuanya, dalam surat Nuh ayat 12 tersebut, keutamaan istighfar bukan hanya akan memperbanyak harta, tetapi juga membanyakkan anak-anak. Banyak ulama yang memahami keutamaan ini sehingga mereka menganjurkan orang yang ingin memiliki anak agar banyak beristighfar ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, fadilah istighfar yang nomor 10 adalah mendapatkan rahmat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah dia saling berkata, hai kaumku, mengapa kalian meminta disegerakan suatu keburukan sebelum kebaikan? Mengapakah kalian tidak memohon ampunan kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat? Surah An-Naml ayat 46. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, fadilah dari istighfar ya. Nah sahabatku semuanya, jika kalian semuanya lagi mengalami suatu kesusahan ya, atau lagi terlilit utang, atau tidak punya keturunan, atau lagi banyak masalah ya, yuk kita memperbanyak istighfar ya sahabatku semuanya. Paling sedikitnya ucapkan astagfirullahalazim, 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 atau astagfirullahalazim wa atubu ilaih gitu ya sahabatku semuanya. Ada juga Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu adalah rajanya istighfar ya sahabatku semuanya. Bagaimana lafadznya? Lafadznya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar ya. Yuk kita tiap hari sahabatku perbanyaklah istighfar. Karena insya Allah orang-orang yang dawam beristighfar, Allah akan mengampuni dosanya,
Allah akan memberikan rahmat-Nya, Allah akan memberikan rezeki yang banyak, Allah akan memberikan keturunan, Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi ya. Jika kita kesulitan apapun, tidak ada titik temunya, yuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih gitu ya sahabatku. Minimal 100 kali ya. Maksimalnya boleh berapa kali, mau 1000 kali, 2000 kali, terus perbanyak istighfar, karena dengan istighfar semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar semuanya akan diberi jalan keluar dari sebuah kesulitan. Dengan istighfar orang yang sakit juga insya Allah Allah sembuhkan ya. Yuk, jangan sampai kita lalai dengan kehidupan dunia, apalagi pergi ke dukun, jangan ya. Itu mah musyrik, syirik, menduakan Allah, tidak boleh ya. Kita perbanyaklah istighfar, insya Allah dengan istighfar semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dulu ya sahabat-sahabatku semuanya. Tosya pada hari ini, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, sahabatku semuanya bisa mengamalkannya. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana, mudah-mudahan ilmu Allah ini berkah, ilmu Allah ini menjadikan suatu cahaya hidayah dan taufik masuk ke dalam kolbu kita masing-masing ya sahabatku semuanya. Perbanyaklah istighfar, insya Allah Allah akan mudahkan segala urusannya. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, and komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.